Oke, kita masuk di pembahasan topological manifold and bundles. Kita masuk di subbab 6.1 topological manifold atau keragaman topologis. Definition: a paracompact Hausdorff topological space MO is called d-dimensional topological manifold if for every point P in M there exists a neighborhood UP and homomorphism X from UP from the neighborhood to XUP subset RD. We also write dimension M equal D. Jadi paracompact Hausdorff topological space is called d-dimensional if there's exists neighborhood UP and homomorphism itu, dan kita tulis dimension M sama dengan D. Jadi ya suatu ruang topologis yang parakompak Hausdorff, kemarin kita udah bahas parakompak itu menggunakan Stone Theorem. We can say that kalau ditemukan kalau topologi dari ruang topologi itu dapat diinduce dari suatu metrik atau ya jika ruang topologisnya itu metrisable maka dia parakompak menggunakan itu saja, atau juga bisa menggunakan definisi yang lebih umum, yaitu suatu ruang topologis itu parakompak jika bisa ditemukan atau untuk setiap covernya ada refinement yang locally finite. Tapi ya mungkin kalau untuk fisikawan pakai yang metrisable tadi aja. Jadi kalau ruang topologisnya itu metrisable maka dia parakompak. Hausdorff, kemarin kita juga udah bahas definisi dari Hausdorff. Hausdorff itu kalau setiap dua titik di ruang topologisnya itu kita bisa menemukan open neighborhood yang non-intersect. Kemudian yang ketiga itu dari axis neighborhood itu sampai ini itu kita sebut dia sebagai locally looks like a Euclidean space. Jadi manifold itu adalah, atau topological manifold itu adalah suatu ruang topologis yang parakompak Hausdorff dan locally look like Euclidean space. Itu definisi dari manifold atau topological manifold. Dan dimensi dari topological manifold ini itu adalah dimensi dari Euclidean space yang locally look like topological manifold itu. Intuitively, a d-dimensional manifold is a topological space which locally, i.e. around each point, looks like Euclidean space RD. Now that strictly speaking, what we have just defined are real topological manifold. Karena ini kita homeomorphic terhadap atau homeomorphic terhadap ini Euclidean space. We could define complex topological manifold as well simply by requiring that the map X be homomorphism into an open subset in CD. Jadi kalau ini kita ubah jadi CD, maka kita dapat kompleks topological manifold. Biasanya itu atau kompleks manifold itu dipakai di Kähler manifold ya. Tapi sepertinya kita tidak akan membahas di seri ini. Proposition 6.1, proposisi 6.1. Let M be a d-dimensional manifold and let UV subset M be open with U intersect V not equal empty set. Misalkan M itu adalah d-dimensional manifold dan UM itu adalah subhimpunan yang mana not intersecting. If X and Y are two homeomorphism, jika X dan Y itu adalah dua buah homeomorfisma yang mana X itu dia memetakan U menuju XU yang subset RD, dan Y itu dia memetakan V
ke YV subset D prime, maka D sama dengan D prime. Jadi sembarang dua buah homeomorfisme yang memetakan dua buah non-intersecting open subset, maka dapat disimpulkan bahwa dimensinya dari Euclidean space yang locally look like di neighborhood ini dan Euclidean space yang locally look like di neighborhood V itu dimensinya sama. This ensures that the concept of dimension is indeed well defined. It is the same at every point. Jadi proposisi ini, ya ini tidak dibutuhkan oleh Dr. Schuller, menjamin bahwa konsep dimensi itu well defined. Apa artinya? Artinya setiap titik dari suatu manifold itu dimensinya sama. At least on each connected component of manifold. At least di manifold yang komponennya connected gitu. Bentar, saya tadi salah. Ini bukan non intersecting ya. You intersect with bukan bukan empty set, berarti mereka intersect. Jadi untuk sembarang UV yang intersect, maka RD dan RD prime-nya sama. Sepertinya ada gambarnya mungkin nanti. Atau saya gambar saja. Jadi misalkan kita punya manifold M, kemudian kita punya U di sini dan V di sini, dan kita punya X ke RD ya, dan V ini ke RD prime. Y itu harusnya nanti seperti ini. Ini X U, yang ini ya dia nggak bilang apakah dia nanti intersect, tapi harusnya nanti dia ada intersectnya. Y V yang ini itu adalah X U intersect V yang sama dengan Y U intersect V, karena dia bisa dari dua itu. Dan ini subset RD, ini subset RD prime, dan harusnya dari sini atau ya dapat disimpulkan bahwa RD itu sama atau D sama dengan D prime, karena ada area yang mana dia intersect di sini, sehingga agar well defined maka D harus sama dengan D prime. Dapat dibuktikan bahwa D sama dengan D prime. At least on each connected component on manifold. At least di manifold yang tersambung atau terkoneksi. Okay, example. Trivially, RD is a D-dimensional manifold for any D less than 1, greater than or equal 1. Ya, secara trivial, Euclidean space itu adalah manifold berdimensi D. D-dimension Euclidean space itu adalah manifold berdimensi D. The space S1 is a one-dimensional manifold, while the space S2, C, and T2 are two-dimensional manifold. S1 atau lingkaran itu adalah manifold berdimensi 1. Kenapa? Karena kalau kita ambil satu titik, kalau untuk melihat dimensinya ya, kalau kita ambil sembarang titik di lingkaran, maka dia locally look like line gitu. Dan line itu kan one dimension, dan ya sehingga dia manifold satu dimensi. Kalau S2 itu kulit bola. Harusnya ya, two sphere. Kalau kita ambil satu titik di kulit bola, maka dia locally looks like bidang. Jadi dia locally looks like R2. Ya sama seperti di bumi ini. Kalau karena kita kecil ya, maksudnya manusia kecil relatif terhadap jari-jari bumi, maka kalau kita melihat
sekitar itu locally flat, locally looks like R2, tetapi globally it is S2. Maksudnya ya secara global bumi itu bulat, tapi secara lokal bumi itu locally look like R2. Jadi belum tentu suatu sifat lokal itu kalau kita globalkan itu sama. Ini di fisika maupun harusnya di matematika juga gitu. Ada suatu sifat yang mana sifat itu dia hanya termanifestasi kalau kita lihat secara global. Walaupun secara lokal dia tidak termanifestasi gitu atau tidak terlihat secara lokal, tetapi secara global dia ada atau termanifestasi. Jadi ada sifat di mana suatu properti atau ya suatu sifat yang mana dia hanya bisa terlihat kalau kita lihat secara global. C itu silinder, T itu torus ya, dan mereka semua locally looks like R2. Two sphere. Ini one sphere atau lingkaran. Ini silinder, ini torus. Torus 2 dimensi ya. Saya nggak tahu T3 itu nanti disebut torus atau enggak. Tapi ya we know T3 is a S1 cross S1 cross S1. Definition: let MO be a topological manifold and let N subset M. Then N with a restricted topology ON is called a submanifold of M if it is manifold in its own right. Ya, ini sama banyak di matematika yang seperti ini, grup, wrong vector atau apa. Itu kalau kita ambil sub himpunannya, kemudian kalau dia manifold juga maka dia disebut submanifold. Example, the space S1 is a submanifold of R2, while the space S2, C, and T3 are submanifold of R3 ya, karena dia adalah terembed, you can say terembed in R2. S2, C, dan T2 itu juga submanifold di R3. Karena kalau kita ya bisa dibayangkan sendiri ya. Definition terakhir, let MOM and NON be a topological manifold of dimension M and N respectively. Then M cross N with the topology product topology O M cross N is a topological manifold of dimension M plus N called the product manifold. Ya, ini definisi yang jelas. Misalkan kita punya M dan N itu ruang topologis dengan dimensi M dan N, maka M cross N dan OM dengan topologi OM cross N itu adalah ruang manifold juga yang kita sebut dengan product manifold. Dia dimensinya M plus N. Example, we have T2. Ya, ini example yang ini. T2 sama dengan S1 cross S1, not just a topological spaces, but a topological manifold as well. This is special case of the N torus. Oh, dia disebutnya N torus ya. Tn sama dengan S1 cross S1 n times, which is an n dimensional manifold. Jadi ini contoh product manifold itu adalah torus. Karena torus itu dibangun dengan ya you can say product space gitu. Jadi dia tidak hanya topological space tapi as well topological manifold. Dia juga topological manifold. Example yang lain adalah silinder. Ya, silinder itu dia adalah produk dari S1 cross R dan dia adalah two dimensional manifold. Karena S1 itu dimensinya 1, R itu one dimension, maka dia dimensinya 2. Di sini juga sama, ini one dimension, S1 itu one dimension. Kalau kita produkkan n kali maka ya jadinya n dimension. Seperti itu. Ya, this is for definisi dari topological manifold. Kita ulangi. Jadi topological manifold itu adalah ruang topologis yang para kompak. Ya, kita pakai Stone theorem. Kalau misalkan ruang topologinya matrixable maka kita sebut para kompak. Hausdorff
sembarang dua titik itu ada open neighborhood, yang mana open neighborhoodnya itu non intersect. Dan untuk setiap titik di M itu ada open neighborhood yang mana dan sebuah homomorfisme yang mana X itu membawa UP ke XUP subset RD, atau ya kita sebut locally looks like Euclidean space. Jadi ruang topologi itu adalah ruang manifold, topological manifold adalah ruang topologi yang para kompak, Hausdorff, dan locally look like Euclidean space.